Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa Selbeng Plamban Channel yang dirahmati Allah SWT, di sore hari yang ke-16 di bulan berkah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan dilipat gandakan pahala bagi orang-orang yang melakukan amal-amal ibadah puasa, baik yang wajib maupun sunnah. Marilah kita senantiasa panjatkan syukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah dan inayah serta berbagai macam pertolongan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kasih kita bersyafaat nanti di yaumul kiamah, Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil kiamah. Para pemirsa Selbeng Plamban Channel yang dirahmati Allah SWT, di sore hari yang ke-16 di jelang buka puasa ini, mari kita lanjutkan materi kita. Kita masih membahas tentang ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Dan di antara ibadah sunnah selanjutnya yaitu berdoa kepada Allah SWT. Para pemirsa Selbeng Plamban Channel yang dirahmati Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT merupakan ibadah sunnah yang ringan untuk dikerjakan, namun berat timbangan di sisi Allah SWT, besar pahala di sisi Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian semua. Para pemirsa Selbeng Plamban Channel yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu, dengan ayat ini menjadi fahamlah kita bahwasanya orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, memohon kepada Allah. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang serba kekurangan, makhluk yang perlu bantuan terhadap zat yang maha besar, itu Allah SWT. Dan kita tahu Allahu Somad, Allah adalah sebagai tempat meminta pertolongan. Oleh karena itu, berdoalah kita kepada Allah SWT, karena insya Allah doa kita akan dikabul. Dalam satu hadis Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira al-imamul adil wa da'watu mazlum. Ada 3 kelompok manusia yang kata Rasulullah SAW tidaklah ditolak daripada doanya. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi adalah as-shaimu hatta yuftira. Mereka orang-orang yang berpuasa sehingga mereka kemudian dia berbuka. Yang kedua, al-imamu adil, pemimpin yang mereka adil, yang menegakkan daripada hukum Allah SWT. Dan yang ketiga, dakwatu mazlum, doanya mereka orang-orang yang didolimi, atau doanya mereka orang-orang yang teraniaya. Para pemirsa Selbeng Plamban Channel yang dirahmati Allah SWT, di kelompok pertama Nabi mengingatkan kepada kita, memberikan kabar kepada kita bahwa ternyata doa daripada orang-orang yang berpuasa makbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Fadhil Amal dijelaskan kapan doa itu akan dikabulkan. Mungkin kita bertanya-tanya, kok doa saya sudah sering dilakukan belum dikabul-kabulkan? Kenapa? Para pemirsa Selbeng yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis Aisyah, ya, dari diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa ada 3 kondisi di mana terkait dengan kabulnya atau diterimanya atas doa. Yang pertama, orang-orang yang berdoa akan diberikan langsung, diijabah langsung atas permohonannya saat itu juga.
Namun juga ada kondisi yang kedua, di mana kemudian Allah gantikan, Allah berikan dengan hal yang lain. Karena boleh jadi kalau kita langsung diterima dan dikabulkan, tidak baik untuk kita. Allah gantikan dengan hal yang lain yang justru lebih baik baginya. Dan yang ketiga, dalam hadis Aisyah radhiyallahu ini, ya, kabul atas doa itu Allah simpan, Allah tahan untuk nanti diberikan di hari akhirat. Para pemirsa, asal bin pembancana dan dirahmati Allah SWT, kalau kita sudah memahami bahwa setiap doa akan dikabul Allah SWT, maka mari kita kemudian lazimkan, mari kita dawamkan untuk kemudian berdoa kepada Allah SWT. Terlebih-lebih ketika kita berada pada hari di mana kita sedang berpuasa, maka jangan lewatkan, ambil kesempatan setengah jam, 45 menit, atau bahkan paling tidak 10 menit setelah kita habis sholat tarawih, atau kita setelah sholat wajib 5 waktu, atau setelah baca Quran, tadarus Quran, atau kita iktikaf di masjid, di musola sedang menunggu waktu sholat, jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah SWT, karena Allah pasti kabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dengan doa-doa kita, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendawamkan untuk berdoa setiap hari, sehingga kita diberikan oleh Allah kebaikan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.